Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan kali ini kita akan lanjut ke part 2 untuk soal kompetensi profesionalisme IPA Fisika untuk guru SD. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang beberapa FR dan juga kisi-kisi soal FKB dari nomor 1 sampai nomor 6 nomor 6 ya benar ya. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 7 sampai 18. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti tahu notifikasi terbaru dari videoku selanjutnya ya. Oke, dan besok nih kita mungkin setelah dari part 2 ini kita akan masuk ke soal kompetensi profesionalisme untuk yang matematika ya. Buat kalian tetap nih pantengin ya untuk Kita Bisa Ya nanti supaya nanti teman-teman tahu untuk notifikasi kapan nih aku upload, dan juga nanti aku tambah semangat untuk uploadnya. Oke, langsung aja ya. Jadi kemarin kita udah sampai di tata surya dan juga hukum-hukumnya. Sekarang kita masuk ke nomor 7 ya, sampai ke 18. Kenapa kok banyak banget ya yang nomor 7 nomor 18? Karena pembahasannya lebih sedikit daripada yang nomor 1 sampai nomor 6 gitu aja sih. Oke, kita langsung aja. Panjang gelombang sinar UV yang bermanfaat untuk manusia. Sinar UV ini ya, ini jadi FR-nya di sini. Sinar ultraviolet yang bermanfaat bagi manusia adalah sinar yang memiliki panjang gelombang terpendek, yaitu sinar ultraviolet C ya. Ultraviolet adalah gambar sinar UV yang mencapai bumi. Sinar UV itu terdiri atas UVA, UVB, dan UVC. Penjelasannya ya di sini, sinar UVA memiliki panjang gelombang terpanjang yang terpendek dimiliki oleh sinar UVC. Sinar UVA itu dapat menyebabkan sel-sel cepat menua ya, sel-sel kulit cepat menua, kemudian menimbulkan keriput dan juga menimbulkan resiko kanker kulit. Kalau UVB itu dapat menyebabkan katarak dan juga kulit menjadi terbakar. Kalau UVC adalah sinar matahari yang tidak mencapai tanah dan tidak akan menyebabkan gangguan pada kulit manusia, seperti itu ya. Jadi panjang gelombangnya yang paling panjang ya A, otomatis UVA. Kemudian UVB yang paling pendek adalah UVC gitu. Oke teman-teman ya, jadi langsung ke slide selanjutnya adalah percepatan. Nah, di percepatan ini ada delta V dan juga delta T. Nah, sedangkan percepatan itu sendiri rumusnya adalah delta V akhir atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, sehingga terbentuklah delta V per delta T. Nah, keterangannya adalah percepatan ini VT adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan juga T adalah waktu. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Ketika mendekati lampu merah, direm selama 11 detik sehingga kecepatannya turun menjadi 5 km per jam. Berapakah percepatannya? Nah, di sini saya menyediakan dua jawaban ya, karena di sini sebenarnya masih kilometer per jam, otomatis di sini harusnya kan dibuat menjadi meter per second. Ini juga dibuat meter per second ya, ini belum saya kasih satuannya. Nah, jadi sebenarnya harusnya dibuat ke meter per second terlebih dahulu kalau saya ya sih ya. Kalau misalnya di sini nggak dibuat meter per second, otomatis sini juga harus dibuat ke jam kan, 11 detiknya udah dibuat ke jam. Tapi di sini karena nanti dilihat aja opsinya gimana gitu ya. Kalau misalnya ini nggak dibuat ke meter per jam, kilometer per jamnya nggak dibuat ke meter per second, otomatis nanti berarti VT kurangi V0 nya adalah 5 kurangi 60. Tapi kalau misalnya enggak, berarti kalian harus dibuat ke ini dulu, ke pembagiannya harus diubah ya menjadi meter per second, jadi 1000 per 3600 detik gitu ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya 25 kurangi 25 per 18 kurangi 100 per 6. Ini harusnya minus ya, karena ini lebih besar yang di belakang. Ini harusnya minus nanti, maksudnya diperlambat. Nah, maka dari itu di sini jawabannya adalah minus. Ini juga minus juga nih. Ini kurang minus nih harusnya. Oke, jadi caranya seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kemudian ada dua orang dengan jarak 100 cm dengan masing-masing berat 50 km. Beratnya 50 kilo dan 75 kilo. Ditanya gaya tarik gravitasinya. Nah, ini menggunakan rumus seperti ini. G sama dengan M1 M2 per R1 R2. Ini sebenarnya seperti ini, tapi sini saya mendapatkan dari FG M1 M2 per R2. Ini sebenarnya seperti ini ya. Mungkin ini dari yang ini saya nulisnya dari FR ya. G sama dengan M1 M2 per R1 R2.
Tapi kalau yang saya dapatkan rumusnya itu adalah rumus gravitasi Newton ya, itu adalah ini gitu, Fg sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat gitu. Dan G besarnya seperti ini, 6,674 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, seperti itu G-nya ya. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya. Misal di sini tadi kan ada angkanya nih ya, jaraknya 100 cm, berat 1, berat 2, 50 dan 75. Oleh karena itu pengerjaannya adalah 6, ini maaf, ini harusnya F nih ya, bukan G, maaf. Ini salah juga nih. Ini harusnya, ini saya betulin aja. Ini salah nih. Nah, ini harusnya F ya. Nah, oke, gitu lah. Ini kan kita ikut rumus yang awal ya. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Oleh karena itu G-nya dimasukkan 6,674 kali 10 pangkat min 11 kali 50 kali 75 per 1 kuadrat. Ingat di sini harus dibuat ke meter ya. Ini harus dibuat ke meter. Nah, ini saya kasih. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah 25.028 kali 10 pangkat min 11 hasilnya. Karena ini ribuan berarti kita hilangkan 3 ya, sehingga hasilnya 25,028 10 pangkat 8 min 8 meter ms kuadrat ya, seperti itu F nya ya, ketemunya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian urutan elastisitas dari yang tertinggi ke yang terendah, ada delta F dan juga delta X dalam sajian grafik. Nah, ini jadi konstanta pegas adalah gradien dari grafik, sehingga semakin besar K semakin miring grafiknya. Nah, semakin besar K semakin miring grafiknya. Berarti yang grafik paling atas ini paling besar ya, semakin miring semakin besar. Maka urutan K dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 1, 2, dan 3. Nah, di sini diketahui dengan rumusnya adalah K kali delta X ya, sama dengan F dengan konstanta N per M. Kemudian jarak pegasnya adalah F gaya ya. Di sini adalah delta X adalah jarak pegas, kemudian F-nya adalah gaya. Nah, rumusnya ini di sini ya. K sama dengan F per delta X. Maka dari itu diambil nih. Sini kan yang nomor 1 kan 2. F-nya 2. X-nya itu sama ya, X sama L itu sama. Jadi ini 2, ini juga 2, berarti 2 per 2 1. Kemudian kalau ini ya, delta F-nya mana lagi? Ini 1 per 2. Kemudian 1 per 3, 1 per 3, 1 4 ya, 1 per 4. Oleh karena itu 0,25. Sehingga yang paling besar kan dari 1, 0,5 dan 0,25. Nah, ini mungkin kemungkinan hampir sama seperti ini soalnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah menghitung kuat arus disajikan dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, ini gampang kalau menurut saya sih ya. Jadi yang paralel ini itu lebih dihitung lebih dahulu dengan 1 per R1, 2, 3 ya. Nanti R1 berapa, 1 per R2 berapa, 1 per R3 berapa. Kemudian habis itu dibalik dari 6 per 60 dibalik jadi 10 ohm. Nah, kemudian ditambahkan dengan rangkaian serinya jadi 10. Oleh karena itu hasil rangkaian totalnya adalah 10 tambah 10. Nah, kemudian I-nya di sini adalah V total per R total, sehingga 24 per 20 yaitu hasilnya 1,2. Nah, misalnya kalau ditanyakan I1 di sini berapa, otomatis kita harus mencari I masing-masing terlebih dahulu. Pembagiannya kita harus tahu ya, kita harus tahu perbandingannya dengan cara seperti ini, 1 per 20, 1 per 30, 1 per 60, nanti dapat perbandingannya dapat 3 banding 2 banding 1. Nah, langsung aja, ini kan tadi I totalnya adalah 1,2. Otomatis nanti misal di sini kan 3 tambah 2 tambah 1 kan 6, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 3 per 6 dikali 1,2. Oh, berarti di I1-nya 0,6. Kalau di I2-nya ya berarti nanti 2 per 6 kali 1,2 berarti 0, berapa? Setengahnya dari ini. Sama juga ya. Maaf, 2 pernah berarti 1 per 3, berarti 0,4 gitu kan. Berarti di sini ada 0,2, seperti itulah caranya. Sama lah ngitungnya. Bisa ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah teori Big Bang ya, teori terbentuknya tata surya. Nah, di sini teori Big Bang itu adalah di sini diketahui
Observatorium Mount Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini ada akan terus berkembang. Sebelum Hubble melakukan pengamatan di tahun 1927, George Lemaitre, seorang astronom dan fisikawan asal Belgia ini sudah terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya tentang teori Big Bang. Berangkat dari pernyataan Lemaitre, Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini gitu ya. Nah, ini teori Big Bang ini saya ambil dari Ruang Guru ya. Nah, ini adalah Edwin Hubble, kalau ini George Lemaitre ya. Gitu. Ini teori Big Bang, ledakan yang menjadi awal terbentuknya alam semesta setara dengan 5 kali 10 pangkat 25, nolnya 25 nih ya. 10 kali 25 kali ledakan senjata nuklir. Wow. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Saya nggak tahu ya, nanti yang ditanyakan adalah gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin atau sebagian gitu ya. Tapi yang jelas di sini adalah gambarnya seperti ini. Ini urutannya jangan sampai salah ya. Matahari, ini bulan, ini bumi, berarti terjadi gerhana matahari. Kalau ini matahari, ini bumi, ini bulan, berarti gerhana bulan. Udah gitu aja sih intinya. Kalau misalnya itu cincin, otomatis jadi itu letaknya di daerah penumbra, bukan di daerah umbraknya. Udah gitu doang ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sifat dan bayangan cermin cekung. Untuk sifat dan bayangan cermin cekung di sini, ini adalah cermin cekungnya ya. Kemudian adapun beberapa sifat dari cermin cekung, yang pertama adalah memiliki sifat konvergen atau pengumpul. Nah, oleh karena itu nilai fokusnya itu selalu positif. Sifat bayangan yang tergantung pada jaraknya juga letak bendanya ya, tergantung nanti. Kemudian memiliki banyak ruang letak benda dan bayangan pada cermin sama dengan 5. Maksudnya itu ada 5 nanti. Ya, ada ruangnya ada 5. Ya, nanti di titik 3, 2, titik F, 1 dan 4. Nah, itu maksudnya. Kalau titik F otomatis dia tidak akan terbentuk bayangan ya. Kemudian kalau ruang bayangan akan diperbesar jika ruang bayangan tepat pada ruang benda atau sebaliknya. Jika ruangan bayangan tidak pada ruang benda, maka sifatnya akan memperkecil. Nah, gitu maksudnya. Jadi maksudnya misalnya gini, ada benda di ruang 2, oh berarti bayangan akan di ruang 3. Gitu aja. Jadi dari benda di ruang yang kecil akan menjadi yang diperbesar. Kalau benda di ruang besar, maka benda di ruang kecil. Gitu aja gampangnya. Kemudian maya, tegak dan sifat pada bayangan di ruang 4. Nah, ini di ruang 4 di sini ya. Kemudian sifat bayangan di ruang lain nyata dan terbalik. Nah, ini maksudnya di ruang 1 gitu. Nah, ini ya, kalau digambarkan tuh seperti ini hasilnya. Jadi benda di ruang 1, nah di ruang 1 nih. Nah, berarti bendanya akan di ruang 4. Akan sifatnya maya, tegak dan diperbesar. Nah, ini ya di sini bayangannya. Kalau misalnya di ruang 2, maka di ruang 3 nyata terbalik diperbesar gitu. Kalau di ruang 3, maka benda di ruang 2. Kebalik-kebalik gitu aja ya kan. Diperkecil. Kalau di titik F nggak akan terbentuk bayangan. Kalau misalnya di titik R 2 kalinya, maka dia itu akan terbentuk 2 kali F ya, 2 kali F, 2 kali titik fokus, berarti nyata, terbalik dan sama besarnya gitu. Oke ya. Kemudian lanjut ya, di pemakaian biaya listrik ternyata juga keluar. Contoh soalnya seperti ini, sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Kemudian televisi 100 watt dinyalakan rata-rata 12 jam per hari. Kemudian sebuah mesin pompa air 155 watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika seharga 1 kWh energi listrik yang terpakai adalah Rp500 nih ya, maka rekening listrik yang harus dibayarkan oleh keluarga tersebut itu berapa sebulan. Nah, ini adalah pasca bayar ya, kalau sekarang pakainya token. Oke, sebulan 30 hari. Nah, maka dari itu kita harus ngitung nih satu-satu. 4 kali 50 watt kali 10 jam, hasilnya 2000. 1 TV kali 100 watt kali 12 jam, 1200. Kemudian 1 pompa 125 watt kali 2 jam, berarti hasilnya 210 watt. Kemudian dijumlah totalnya adalah 3450. Kemudian karena ini masih satuannya WH atau watt, jadi kita harus ubah ke kilowatt terlebih dahulu, sehingga hasilnya adalah 3,45. Nah, kemudian kita kalikan 30 hari nih, hasilnya 103,5 kilowatt. Setelah kita kalikan, langsung kita kalikan rupiahnya, dikalikan Rp500, sehingga dalam 1 bulan dia membayar listriknya adalah 51.750
rupiah gitu. Gampang lah ini ya. Nah, kemudian lanjut ya, di planet terestrial. Planet terestrial adalah planet-planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya atau batuan penyusunnya itu mirip dengan bumi. Yang termasuk planet terestrial itu adalah Merkurius dan juga Venus. Nah, ini ya, Merkurius dan juga Venus. Berarti planet pertama dan juga kedua yang dekat dengan sebelum bumi ya intinya. Kalau planet superior berarti setelah bumi ya. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Gitu. Kemudian dari soal terakhir adalah menghitung suhu. Nah, ini suhu juga kita tinggal ngapalin perbandingannya doang sih sebenarnya. Ya, kalau Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin ya. Celsius itu 5, Reaumur itu 4. Kalau Fahrenheit, kalau ditanya Fahrenheit berarti nanti hasilnya dicari dulu perbandingannya. Nah, di sini nih ya, baru dijumlah 32. Tapi kalau yang dicari dari Fahrenheit harus dikurangi terlebih dahulu, dikurangi 32, dikurangi 32, nanti baru dikalikan pecahannya gitu ya, perbandingannya. Nah, kalau misalnya ditanyakan Kelvin, udah hitung aja ke Celsius. Nanti dari Celsius itu ditambahkan 273 gitu aja sih. Gampang ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk pembahasan untuk soal kompetensi profesional bidang kimia fisika ya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti, insya Allah kita langsung lanjut ke kompetensi profesional untuk matematika. Oke, terima kasih untuk waktunya dan juga kesempatannya, dan juga atas dukungannya ya ke channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi ya di part selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ya kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.